Maka ada satu hadis qudsi, ini kita pinjam hadis qudsi satu. Di dalam anak cucu Adam, itu semuanya ada konteks yang disebut lapisan-lapisan hati. Ada 7 lapis. Maka kalau mau masuk ke lapisan yang paling dalam, 6 lapisan luar, itu harus dikikis. Makanya pengikisan 6 lapisan luar, supaya masuk ke lapisan dalam, itu namanya tawaf. Tawaf 7 keliling nggak? Iya, dari mulai lapisan amarah, sampai nanti lapisan paling tinggi gitu. Kan orang tawaf muter-muter aja, Bu Pak. Robbana atina, udah aja. Pulang tawaf, korup. Bu, Ibu Bapak, ada nggak orang yang habis haji, habis umrah tetap korupsi? Ada nggak? Berarti nggak ngaruh. Kenapa? Karena perilaku ibadahnya tidak masuk menyentuh kolbu. Berarti hanya ingin memuaskan lidah, tapi lupa mengurus tubuh. Zolim nggak sama tubuhnya? Ya makan pecin mulu, gula mulu, tepung mulu. Enak di sini. Tapi yang Ibu tadi bilang, dampaknya ke tubuh nggak kira-kira? Berarti orang kebanyakan makan gula, zolim nggak kira-kira? Jelas. Jadi banyak makan gula, haram nggak kira-kira? Haram lah. Kita tuh jangan ngelihat setan tuh datang. Bukan. Setan itu bisa bentuknya pikiranmu, perasaanmu, emosimu, keinginanmu, memorimu, imajinasi. Ini nih. Semua ini nih. Orang yang nggak enakan itu paling susah bilang enggak. Dia ngerjain sesuatu meskipun hatinya nggak mau. Tapi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak nolong orang karena nggak enak, besok orang ini pasti nyusahin Ibu Bapak. Karena kasih di sini, kasihan di sini. Nggak enak di sini, ikhlas di sini. Iba di sini, ikhlas di atas. Apa coba? Saat kita iba sama orang lain, kasihan sama orang lain, ada satu atom ngerasa aku lebih baik dari dia. Habits yang sudah menjadi karakter mengerak, inilah nanti yang menjadi sahitan. Yang sudah biarkanlah berlalu karena dirimu bukan masa lalumu. Naik satu level. Makanya dalam ajaran Buddha, pikiran adalah pelopor. Once pikiranmu damai, perilakumu pasti damai. My life is my making. Titik. Hidupku tergantung dari apa yang aku buat. Titik. Udah gitu aja. Jadi Ibu Bapak sekarang dapat apapun, nomor 1 jangan finger dead. Dia sih nggak bisa. That's your decision. Kita akan mulai begini, Ibu Bapak. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya diri, saya mau mengulang-ulang supaya kita nggak bosan, supaya kita ngerti, jangan bosan. Kan ada kata-kata gini ya, Ibu Bapak, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pertanyaannya, kalau kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun ini, selalu diulang-ulang kata-katanya itu adalah dari Allah kembali ke Allah. Berarti pusat atau proses pengembalian ke Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini kata kuncinya kalau dalam tradisi Islam ini kan mau kembali. Pertanyaannya Ibu Bapak, kembali ke Allah itu kapan sih? Meninggal. Orang meninggal pasti kembali ke Allah nggak? Itu susahnya dijawabnya ya, belum pernah soalnya semuanya ya. Oke, sekarang saya tanya, kalau misalkan ada statement pemikiran bahwa kembali ke Allah nunggu mati dulu, berarti ada waktu nggak menuju mati? Ada, betul? Nah, sekarang saya tanya, kira-kira Allah itu di suatu tempat yang jauh atau dekat? Dekat, betul? Kira-kira Allah itu ada di ruangan tertentu, di tempat tertentu, geografis tertentu nggak? Enggak dong. Sekarang yang menarik Ibu Bapak, maaf ya, semua orang pengen kembali ke Allah, tapi nggak tahu alamatnya gitu Bu, Pak. Ini saya nggak dikasih tahu Pinguin, Bintaro, nggak bisa ke sini Ibu Bapak. Betul nggak? Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau kembali ke Allah, satu, tahu dulu alamatnya di mana. Ibu Bapak, maaf ya. Orang rajin sholat dan rajin mengucapkan kata-kata Allah belum tentu tahu Allah, Bu. Orang ngomong-ngomong nama mangga, belum tentu pernah icip-icip mangga. Orang ngomong rendang. Ibu Bapak, ada nggak orang gini? Ih, rendang enak banget. Dianya aja belum nyoba, dia dapat informasi dari orang lain. Ada yang begitu nggak kira-kira? Mungkin kan? Sehingga poin kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kembali,
karena kita ini mau bicaranya di log 10.000 gitu kira-kira ibu bapak ya. Ini kalau 5-7 tahun yang lalu nunggu mati baru ke Allah, oke lah gitu. Tapi masa udah 7 tahun gitu-gitu terus gitu ya, janganlah ibu bapak ya. Kenapa? Karena ilaihi rojiun, konteks intinya bukan terletak pada kematian fisik gitu. Betul nggak bu pak? Aduh diam-diam gini ibu bapak, ini tadi makan siang apa ya? Ngantuk. kan mau kembalinya ke Allah, betul nggak? Nah sekarang saya tanya, kalau ngomongin mati, rata-rata mikir mati itu kan kematian fisik, betul nggak bu pak? Mati sangat erat kaitannya dengan tanah kusir nggak? Iya, betul? Pilihan. Mending mati ke tanah kusir dulu baru ketemu Allah, mending ketemu sekarang dan terus dan kapanpun dan dimanapun sampai nanti mati di tanah kusir, mending yang mana? Gitu. Lama banget harus nunggu mati dulu. Bener nggak ini ibu pak? Iya. Udah gitu pada takut mati lagi. Ya, rada aneh sih takut mati. Kan mati pasti ya bu, bener nggak? Pasti. Nah, berarti kita ini udah terlalu banyak virus-virus malasi yang ngebuat kita, jadi akhirnya itu tadi lah. Di situ ada takut, ada cemas, dan itu sangat bisa pasti terjadi dalam kehidupan kita karena kita nggak bisa lepas dari konteks yang namanya narasi yang disampaikan kepada kita gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dah, sekarang saya tanya. Kalau Allah adalah kalau kita tahu alamatnya Allah, berarti kita tahu mau menuju kemana. Betul? Betul? Dekat apa jauh? Dekat apa dekat banget? Nah, berarti kalau dekat banget di sana atau di sini? Yang bener ah. Tapi kan suka gini, kita serahkan kepada segala sesuatu kepada yang di atas. Yang di atas siapa? Cicak gitu kan, nggak tahu. Betul nggak? Makanya ibu bapak maaf ya, kenapa sampai ada kata-kata Allah itu sesuai dengan persangkaan hambaku? Betul nggak? Kalau kita mempersangkakan Allah kejam, jahat, penghukum, tukang uji, udah Allah jadi bad image buat kita. Tapi di satu sisi kalau kita ngerti bahwa Allah itu maha welas asih, ternyata penderitaan ini bukan Allah benci sama aku, Allah lagi mendidik aku supaya aku naik level gitu misalnya. Perspektifnya jadi beda gitu. Makanya hari ini banyak banget yang mengkambing hitamkan Allah lagi menguji aku. Gitu bu, Pak. Padahal mau teruji mau enggak ada urusan sama Tuhan. Iseng banget Allah nguji kita, betul nggak bu, Pak? Karena semua ujian hidup kita tidak pernah datang dari Allah, tapi datang dari perbuatan tangan kita masing-masing. Lah, kita yang milih makan cabai kebanyakan, terus diare ngomong, Allah engkau memberi aku diare. Lah kamu makan cabai, ini tahu Sumedang kebanyakan gitu misalnya. Betul nggak bu, Pak? Sip ya? Sampai sini oke? Oke. Jadi satu, tolong buang jauh-jauh, Allah itu adalah sosok suatu tempat yang akan dituju di suatu alam, apa bla 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 bla. Udahlah, lepasin dulu gitu. Ini kan kalau di tradisi konvensional tuh abis mati panjang banget jalurnya bu, Pak. Nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini. Itu yang bikinnya tuh kayak yang udah aja gitu. Yang bikinnya juga belum pernah kali gitu. Masuk ke sini, nanti ujung ini, nanti ke surga, nanti kemana. Sok saya mau nanya ibu bapak, kita mau kembali ke Allah atau mau kembali ke surga? Jadi pengen surga, pengen Allah? Nah, mulai. Pengen surga dong. Ayo, kalau pengen surga tapi nggak dapat Allah? Pasti dapat Allah. Pasti? Oh gitu. Kalau kembali ke surga. Kalau kembali ke surga. Kan saya ulang-ulang, ibu bapak Adam diturunkan ke dunia, digoda nggak? Sama siapa? Hah? Allah? Masa Allah ngiseng ngodain Adam? Masa gitu? Digoda sama iblis, betul? Adam tergoda nggak? Maka diturunkan, betul? Digodanya di mana? Di mana? Di surga. Berarti di surga ada penggoda nggak? Namanya Jadi ibu bapak kalau masuk surga ketemu siapa?
Gitu. Dulu. Oh, sekarang nggak ada ya. Oh, iblis pindah semua ke Bintaro ya sekarang ya. Ya ibu bapak aneh-aneh aja ya. Mana ya? Dikasih emas milih batu gitu, suka aneh gitu ya. Dan yang lucu setiap pengen surga pengen. Siapa yang mau ngacung semua? Siapa yang mau duluan? Kamu gitu. Yang kalau mau duluan mah nggak mau. Karena mindsetnya semua konteksnya itu nunggu mati fisik tanah kusir baru surga neraka gitu loh bu pak. Sehingga mikir tuh surga nanti, neraka nanti, pertanggungjawaban nanti. Maka karena nanti orang lupa aware saat ini gitu. Pak, Damang, siap. Wah, Ustadz asli udah datang, silakan Pak. Gitu. Sampai sini oke Ibu Bapak? Clear ya? Sip. Udahlah Ibu Bapak. Surga itu dalam bahasa Arab namanya jannah. Betul? Jannah itu artinya apa? Kebun. Iya, jadi Ibu Bapak kalau mau ke surga gampang nggak? Tuh ke belakang ada kebun kecil. Surga. Artinya semua konteks yang dibicarakan ini bukan mau berbicara letak geografis, bukan urusan sosok, bukan urusan tempat, bukan urusan waktu. Tapi Ibu Bapak, please note, ini lagi berbicara tentang kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Dah, kita cek dulu nih alamat-alamat Allah nih. Saya ngulang sedikit ini boleh Ibu Bapak? Boleh ya? Soalnya kan kalau nggak ngerti ini tuh kayak iftitahnya tuh kayak basa-basi gitu Bu Pak. Allahu Akbar. Inna sholati. Gitu nggak? Wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini rata-rata baca iftitah nggak ngerti isinya Bu Pak. Bunyi aja. Makanya begitu ngomongin sholat itu boro-boro terhubung ke Allah. Justru malah tidak ada waktu untuk Allah sama sekali gitu. Di mana sholat disuruh hening, tenang, damai, Allah rakaat lupa. Ada yang gitu nggak lupa? Iya. Oh kadang-kadang. Sip ya. Bukan rakaatnya lupa. Oh rakaat asar ini. Nah itu lebih asik lagi. Allahu Akbar. Zuhur asar ya. Wah Pak saya belum pernah dapat jawaban gitu Pak. Ya, wah ini Bapak extraordinary ini. Iya. 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 Dan jangan lupa Ibu Bapak, sekarang itu haram sholat subuh Bu Pak. Sekarang haram sholat subuh. Iya kan masa sholat subuh sekarang gitu. Udah tadi pagi atau besok pagi ya. Nah bingung nih mulai. Udah cukup ya. Oke. Satu nih. Ulang ya Ibu Bapak ya. Lepasin Allah tuh wujud, big picture, lepas dulu. Gitu ya. Di satu sisi, sifat Allah nomor satu, wujud. Wujud nggak? Wujud. Sehingga kalau Allah itu wujud, di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Berarti nanti kita ngerti Allah tuh apa sih gitu. Kan makanya Nabi Muhammad ya Ibu Bapak awaludin ma'rifatullah. Din itu diartiin agama sih sekarang tapi nggak apa-apa juga. Tapi intinya din itu artinya patuh. Awal kamu patuh kenal dulu sama yang dipatuhi. Sekarang kalau nggak kenal sama yang dipatuhi mau patuh gimana gitu Bu. Betul nggak? Sehingga, maaf nih, saat konteks kita seakan-akan lagi ibadah ke Allah, jangan-jangan kita nggak kenal kemana kita ibadah. Nggak tahu tujuannya kemana gitu. Ya, nah. Ini saya cepat aja di sini karena ini pengulangan. Jadi saya mau agak cepat supaya nanti kita masuk ke level jiwanya agak lebih dalam hari ini gitu. Saya pakai beberapa ayat aja ya. 57 ayat 4 misalnya. Al-Baqarah 186, 50 ayat 16, 58 ayat 7. Ah, nanti Ibu Bapak boleh buka di Qur'annya. Saya ambil resume dari ini semua aja. Sama terakhir surat 117 ayat 7, Bu, Pak.
Ya 117 nggak ada sih. Jangan dicatat Bu, Pak. Surat sampai 114 ya. Nah, 4 ayat ini poin pentingnya mau ngasih tahu cuma satu. Satu ya, 57 ayat 4. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti di mana ada kita ada dia nggak? Hah? Ada nggak? Sip. Mungkin nggak ada kita nggak ada dia? Hah? Kan ada kata-kata, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti di mana ada kita, lagi di Bintaro, dia ada nggak? Lagi di PIK, dia ada nggak? Lagi di BSD, dia ada nggak? Jadi dia di Bintaro, di PIK atau di BSD? Di mana saja aku berada. Jadi ibu bapak sebenarnya bareng terus nggak? Bareng terus nggak? Terus kenapa nunggu mati dulu? Ih bener nggak? Satu nih. Yang kedua dinyatakan aku adalah korib. Pernah dengar kata korib nggak? Nanti nih di bulan haji ada istilah korib itu menjadi ritual namanya kurban. Ibu bapak kalau dengar kurban ingat apa? Oh ingatnya sapi sih. Ya kurban tuh nggak ada urusan sama sapi sih sebenarnya, itu ritualnya. Kurban itu proses pendekatan kita kepada Allah. Caranya memotong sapi. Jadi orang motong sapi belum tentu kurban, belum tentu. Karena kurban itu arti dari kata korib artinya dekat. Makanya ibu-ibu sih khususnya kalau curhat pasti sama sahabat karib, bener nggak? Iya, deket soalnya, udah ngerti. Oke? Di 50 ayat 16 lebih sadis lagi. Aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Sip. Berarti pertanyaan saya, kembali ke Allah tuh maksudnya apa sih? Pindah alam gitu? Atau apa kira-kira? Duh jadi diam gini ibu bapak. Jalan yang benar. Jalan benar, oke. Berarti ada mekanisme nggak kira-kira? Ada. Yang paling pasti Allah itu selalu ada di tempat terdekat di dalam dirimu. Oke? Sampai sini oke? Dah, pelan-pelan nih. Dari sini deh. Berarti kalau begitu, kalau kita anggap nih, saya pakai bahasa terhubung, connecting. Ibu bapak, misal di rumah ini ada wifi, sinyal wifi kelihatan nggak? Enggak. Tapi ada nggak? Ada. Di sini ada sinyal wifi nggak? Di sini, di sini, di sini. Di mana di rumah ini yang nggak ada sinyal wifi? Ya kita ngomong se-area ini supaya gampang lah. Terpancar nggak serumah raya ini? Berarti sinyal wifi terpancar serumah raya ini nggak kira-kira? Di mana ada spot yang nggak ada sinyal wifi-nya, anggap aja kalau semuanya terhubung atau kalau semuanya available untuk bisa connect. Ada nggak sinyal yang nggak? Ada nggak yang nggak ada sinyal wifi-nya? Nggak ada. Anggap aja ya, sekotak ini kan gampang misalnya di sini ada transmitternya nih. Sekotak ini dapat lah gitu. Berarti sekotak ini dipenuhi sinyal wifi nggak? Sip. Berarti ibu bapak, saya mau di sini, sinyal wifi-nya ada nggak? Dekat nggak? Tapi saya nggak terhubung. Kenapa? Gak tahu passwordnya. Betul? Gak tahu nama wifi-nya apa. Jadi sinyal selalu ada, tapi akunya lagi tidak terhubung sama sinyal. Paham Bu, Pak? Oke? Oke. Dah. Untuk nangkep sinyal wifi perlu device nggak? Perlu perangkat nggak?
Nah, itulah kenapa kita dikasih ini. Karena ini adalah perangkat yang paling canggih yang bisa nerima sinyal wifi-nya Tuhan, gitu kira-kira. Kucing mah terlimitasi, Bu, Pak. Dogi terlimitasi, pohon. Ini semua ciptaannya dapat sinyal nggak kira-kira? Iya. Tapi mereka dapat sinyal hanya nih ya, melakukan sesuatu yang sudah ditentukan, udah pasti begitu, nggak ada pilihan. Top aja udah fix. Betul Pak? Sok Ibu Bapak, ada nggak pohon melon sebelahnya stroberi? Saling ngegosipin si pohon alpukat, ada nggak? Nggak ada. Padahal dia bisa tumbuh karena ada sinyal, dia bisa berbuah karena ada sinyal, dia bisa berdaun apa semua karena ada sinyal. Cuman mereka semua tugasnya hanya tumbuh, binatang bergerak, dan hanya satu-satunya makhluk kalau kita mau bicara dalam perspektif ini yang bisa dalam tanda petik mewujudkan yang paling paripurna, namanya manusia. Makanya kita manusia ini disebutkan oleh Quran akan dijadikan khalifah, akan dijadikan penampung sinyalku yang terbaik supaya dia ngikutin apa yang aku mau, gitu kira-kira Bu. Sampai sini oke? Aduh, sinyal kurang oke nih kayaknya nih. Dapat Bu, Pak? Berarti receiver kita sama receiver pohon sama receiver binatang beda nggak? Beda. Ini receivernya high end, Pak, Bu. Makanya kalau kita sekarang dapat tubuh manusia, kalau nggak bersyukur, kalau pakai bahasa Quran, buset dah. Udah dikasih perangkat terbaik, tapi nggak dipakai sebaik-baiknya. Maka dalam bahasa Ar-Rahman, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Iya. Sok Ibu Bapak mohon maaf, ada nggak orang yang tipikalnya tumbuh terus, tapi nggak ngapa-ngapain, pokoknya ngegedein aja. Plus sih tumbuh, urusannya apa? Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Ada fase tanaman, ada fase binatang. Tapi satu fase yang namanya manusia bukan hanya tumbuh, bukan hanya makan, minum, dan reproduksi, tapi membentuk sebuah kebermanfaatan, gitu kira-kira. Makanya kalau di bahasa Quran, ya elah udah dikasih tools, alat-alat nerima sinyal aku, pendengaran, penglihatan hati, nggak dipakai. Terus kamu bedanya sama binatang ternak apa? Gitu kira-kira Bu. Betul nggak? Oke? Oke? Jadi Allah jauh nggak? Di mana-mana ibu bapak ada dia nggak? Berarti yang bermasalah sinyalnya atau device-nya? Nah, itu. Ini nih. Problemnya ini. Ibu bapak maaf ya, anytime anywhere bisa connect nggak? Cuman nggak mau kadang-kadang. Padahal udah 6G kali, kenceng banget gitu. Cuman mungkin ininya nggak support gitu. Kenapa? Nggak diupdate masalahnya. Pengetahuannya gitu-gitu aja. Kelakuannya gitu-gitu aja, ya nggak update lah. Betul nggak? Padahal sinyal selalu ada nggak? Kalau Allah adalah maha sinyal, di antero semesta raya ini ada nggak blank spotnya Allah? Maka sejauh-jauh kita pergi nggak akan pernah bisa jauh dari Tuhan, Bu. Nggak bisa. Karena dia adalah maha ruang dan maha sinyal dan maha hidup gitu. Jadi mau masih ngomong diserahkan kepada yang di atas nggak nih? Copy paste. Iya, ibu bapak jangan asal copy paste lah sekarang ya. Orang ngomong gini ikut, gitu. Masa sih gitu? Oke Bu, Pak, dapat? Berarti ini lagi mau bicara satu gelombang. Dah, kata kuncinya ada di sini.
Jadi urusan sama Tuhan, maaf ya, bukan urusan kata-kata bahasa Arabnya, bukan panjang pendeknya. No, urusannya pada gelombang. Kenapa? Karena Allah konteksnya disebut nur, cahaya, energi, vibrasi, frekuensi. Semua konteks esensinya hanya berbicara dalam wilayah gelombang. Sob, ibu bapak doa, mulutnya bagus, tapi di sininya penuh dengki, nggak akan kejadian, Bu. Yang datang ke kita bukan ucapanmu, tapi yang datang ke kita adalah sikap hatimu. Itu gelombang ya? Gelombang. Lah, kita bisa kumpul kalau nggak ada gelombang yang sama, nggak akan bisa, Bu. Kenapa coba kita sekarang bisa kumpul santai? Karena kita semua satu frekuensi. Kira-kira nggak bisa nerima gini-gini. Sekali dua kali, log out, Bu. Kenapa? Belum satu frekuensi, nggak apa-apa. Berarti dalam hidup ini, kalau kita ngomongin sains ya, everything is all about energy. Maka energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi, bervibrasi dan melakukan yang namanya perubahan frekuensi. Sampai sini oke? Oke? Nah, kira-kira kalau Allah adalah maha gelombang, kalau pakai algoritma tinggi dan rendah, kira-kira Allah ada di fase atau ada di frekuensi gelombang tinggi nggak kira-kira? Iya, ibu bapak main di gelombang rendah, pengen ketemu Allah, nggak bisa. Nggak mungkin. Kalau orang yang sudah meninggal, Ya. hidup lagi itu gimana? Dia ketemu nggak sama? Kalau udah meninggal? Iya, kan ada kan yang udah meninggal terus. Mati suri maksudnya? Iya. Nggak tahu, Pak. Belum pernah juga sih. Ya, pernah tanya-tanya sama. Ya gini sih, itu ceritanya jadi subjektif sih, Pak. Karena seorang yang mati suri, segala bentuk apapun pasti nggak bisa lepas dari memori yang dia pernah ada gitu. Contoh. Ibu bapak maaf ya, orang Indonesia nggak mungkin, atau bukan nggak mungkin sih, anggap ini waktu dulu zaman informasi belum global aja ya. Indonesia itu tahu setan, urusannya cuman pocong, kuntilanak, nggak tahu yang namanya Dracula, nggak tahu. Suster ngesot lah paling banter ya. Jadi nggak mungkin orang Indonesia dengan data kehantuannya, database kehantuannya, di data orang Indonesia cuma hantunya apa, pocong, suster ngesot, udahlah gitu. Dia nggak punya data atau nggak punya memori tentang Dracula, jadi nggak mungkin ada mimpi Dracula tuh nggak mungkin, gitu Pak kira-kira. Karena itu teramat sangat subjektif gitu. Ibu bapak gini lah, nggak usah jauh-jauh ke mati suri. Orang di Iceland lahir di sana, nggak pernah kemana-mana, bisa nggak gini? Aduh ngidam Nagasari nih, bisa nggak? Dia ngomong Nagasari dia nggak pernah tahu. Aduh ngidam tahu Sumedang gitu, bisa nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada datanya. Gitu. Ya sementara gitu dulu Pak. Ya. Karena kalau mau ngomongin hidup lagi, wah nanti panjang ceritanya. Ya kita yang pendek-pendek dulu aja nih di sini. Tapi sampai sini oke Ibu Bapak? Berarti Allah bermain di gelombang nggak kira-kira? Bermain di gelombang nggak kira-kira? Yes. Nah, sekarang saya mau bagi dua dulu nih. Nah, ini titik tengahnya. Kalau kita bicara titik tengah di sini, ada gelombang titik tengah ke bawah dan ada gelombang titik tengah ke atas. Anggap kata gelombang rendah, gelombang tinggi. Dan ini akan terjadi secara otomatis, Ibu Bapak. Secara otomatis. Ini saya gampangin segampang-gampangnya aja dulu ya. Karena ini kalau mau dibahas beneran detail part by part, kita perlu 9 pertemuan, Bu. Tapi at least pulang dari sini dapat gambaran. Nanti ngerti, oh amarah tuh itu, gitu. Dan Ibu Bapak kalau udah ngerti ini, Ibu Bapak nggak akan betah-betah di level amarah. Nanti ngerti, ngapain ya? Ngapain nggak maafin dia? Ngapain benci ke dia? Nanti ngerti gitu. So, saya mau nanya Ibu Bapak, ada nggak orang yang susah memaafkan orang lain? Berarti dia lagi betah di gelombang sini nggak? Iya.
Tapi tiap hari sama Allah ngomong, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Rednya bisa lah, orang kamunya di level gelombang bawah kok gitu. Susah maafin tapi pengen husnul khotimah. Wah, itu impossible banget. Paham gak maksud saya? Oke? Nah, satu nih, nature-nya. Gelombang ini pasti sifatnya berbolak-balik. Kadang di sini, kadang di sini. Kadang di sini, kadang di sini. Berbolak-balik ini dalam bahasa Arab disebut qalbu. Apa Bu, Pak? Makanya ada disebut qalb atau yang disebut qalbu. Diterjemahin ke bahasa Indonesia jadi namanya hati. Dipikirnya hati ayam lagi habis gitu. Liver. Bukan, tapi ini adalah state gelombang ketika suka masih berbolak-balik. Maka dalam perspektif level jiwa, kalau saya pinjam ke levelnya Ibnu Arabi, level jiwa Pak, Ibu Bapak ini nggak usah diingat-ingat ya, saya cuma mau ngasih tahu, cuma mau bicara aja, ini nggak usah dipikirin. Di luar namanya sodar, masuk jadi kolb, masuk jadi fu'an, masuk jadi sir, masuk jadi lub, masuk. Saat gelombangnya lebih dalam, gelombang terdalam, itulah yang disebut Allah, gitu kira-kira. Paham sampai sini? Oke, sampai sini? Maka ada satu hadis qudsi, ini kita pinjam hadis qudsi satu. Di dalam anak cucu Adam, itu semuanya ada konteks yang disebut lapisan-lapisan hati. Ada 7 lapis. Maka kalau mau masuk ke lapisan yang paling dalam, 6 lapisan luar itu harus dikikis. Makanya pengikisan 6 lapisan luar supaya masuk ke lapisan dalam itu namanya tawaf gitu kira-kira. Tawaf 7 keliling nggak? Iya, dari mulai lapisan amarah sampai nanti lapisan paling tinggi gitu. Kan orang tawaf muter-muter aja Bu Pak. Robbana atina, udah aja. Pulang tawaf korup. Bu, Ibu Bapak ada nggak orang yang habis haji, habis umrah tetap korupsi? Ada nggak? Berarti nggak ngaruh. Kenapa? Karena perilaku ibadahnya tidak masuk menyentuh kolbu. Itu hati nurani. Oh beda Pak? Beda. Kolbu itu lapisan hati yang luar. Hati nurani lebih dalam lagi. Karena kalau udah nurani, nur itu cahaya, ani itu Tuhan. Udah dikasih cahaya Tuhan di situ. Lebih dalam lagi. Jadi kalau kita tahu ya Ibu Bapak, password itu pasti punya level entry point yang beda-beda. CEO sama teller passwordnya sama, tapi dia bisa nembus back end gitu. Aduh gimana ngejelasinnya ya? Gini. Hanya tuan rumah yang bisa masuk ke kamar utama, betul nggak? Pembantu nggak punya kunci. Mungkin dia cuma punya kunci pagar, sama punya kunci ini. Tapi dia nggak bisa masuk ke kamar utama gitu. Tapi kalau tuan rumah, dia punya master key. Kuncinya satu, bisa kebuka semuanya gitu. Sampai sini oke? Nah, kolbu itu baru nyampe pagar, Bu. Nurani kira-kira udah mau masuk ke kamar utama. Jadi lebih dalam. Saya mau nanya Ibu Mama, kalau orang udah mulai dimasukin ke kamar-kamar atau ke area-area yang lebih dalam dari pagar, ini orang dekatnya kira-kira? Kan nggak mungkin, maaf ya, GoFood, Mas ke kamar utama aja langsung kan nggak mungkin. Bener nggak? Nah, nanti kita ngerti mana yang disimpan di luar nggak usah masuk, mana yang di pekarangan nggak apa-apa di situ, mana yang di ruang tamu nggak apa-apa di situ, mana yang di ruang makan nggak apa-apa di situ, sampai mana yang ke ruang utama gitu kira-kira. Nanti itu disebut the level of intimacy with God namanya kalau dalam konteks Ibnu Arabi. Anyway. Oke, Ibu Bapak sampai sini? Dah, supaya nggak pusing. Dah, gini. Ulang dulu sekali lagi. Ini batas ambangnya, saya sebut batas titik tengah. Batas zona aman. Berarti ke bawah danger, makin ke atas good. Oke? Nah, ini lagi ngomongin apa tadi Ibu Bapak? Gelombang.
Ibu maaf ya. Kalau kita lagi tuning radio, udah masuk ke satu gelombang tertentu, suka nggak suka harus dengerin penyiarnya ngomong, bener nggak? Bener? Sip. Di gelombang ini ke bawah, di gelombang titik aman ke bawah, ada penyiarnya, ada hostnya. Oke? Di gelombang atas juga ada hostnya. Anggap ini AM, ini FM. Ibu bapak dulu suka denger radio yang muter-muter gini nggak? Gitu, suka? Nah, punya radio favorit nggak? Kalau udah ada announcer favorit, pengen denger-denger terus nggak kira-kira? Iya, mau diputar kemana? Balik lagi, diputar kemana? Balik lagi. Kenapa? Saya senang sama hostnya, gitu kira-kira. Apalagi kalau udah di tape yang udah di mobil, itu bisa di save tuh. Jadi tinggal pencet 1, 2, 3, udah nggak harus putar-putar lagi. Gitu nggak kira-kira? Sip. Berarti kalau terhubung sama frekuensi bawah, langsung connect sama host yang di gelombang bawah nggak kira-kira? Yes. Kalau di atas? Yes. Dua ini saya akan sebut sebagai fasilitas. Contoh. Pak Prabowo begitu dilantik, suka nggak suka dikasih fasilitas pas pampres. Betul nggak Bu Pak? Berarti pas pampres ini fasilitas nggak? Karena beliau adalah presiden. Sampai sini oke? Berarti fasilitas diberikan karena memang di situ job functionnya pas. Nah, perlu ibu bapak ketahui, fasilitas yang diberikan di level aman ke bawah, di level AM, di level rendah, fasilitasnya namanya setan. Jadi ibu bapak kalau lagi di frekuensi rendah, lagi dengerin siapa? Lagi dengerin apa? Nah, siaran setan mulu yang didengerin tiap saat. Modal politikus kan di bawah. Kenapa? Modal politikus kan belum banyak. Iya, kalau politik lah ya. Tapi nggak usah ngomongin itulah, Pak, udahlah. Ya, nanti ngomongin setan habis pengajian, Mbak ya. Kita baik dulu sekarang, habis pengajian balik lagi lah ke sini, nggak apa-apa ya. Yang penting mampir ke sini bentar gitu, nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, fasilitas-fasilitas yang di level tinggi itu adalah fasilitas-fasilitas, saya langsung to the point aja dulu ya supaya gampang. Ini adalah hostnya Allah gitu kira-kira gampangannya. Jadi kalau ibu bapak main di level rendah, udah gelombangnya gelombang julid, benci, iri, dengki. Udah jangan harap husnul khotimah. Gak bisa. Mau ngomong Allah ribuan kali, tapi gelombangnya di sini. Karena realitas yang datang ke kehidupan kita bukan apa ucapanmu, tapi gelombang yang ada di mana kita hidup di saat ini. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau orang muter-muter di sini itu disebut lingkaran setan, di situ mulu. Mohon supaya bisa naik atas, boleh ya? Boleh kalau mohon, tapi ibu nggak berubah. Kenapa? Nggak gini. Tahu lingkaran setan nih, aduh kita nggak suka mengganggu, terus mau ke atas. Sip. Betul. Ada tanda sign. Kalau gelombang setan itu terasa di tubuh. Iya. Nah nanti lama-lama ibu bapak tahu. Contoh. Ibu bapak, let's say ada orang tua punya anak tiga nih. Si anak yang sulung nelpon, nggak ngelihat nomornya, langsung diangkat. Halo Pak, misalnya. Bapaknya tahu nggak ini anak yang sulung? Oh tergantung sih memang ya. Jangan-jangan bukan bapaknya. Enggak, gini maksud saya. Ketika si anak yang sulung nelpon, anak yang kedua nelpon, anak yang ketiga nelpon, tanpa tahu screen name-nya, si bapak tahu nggak? Kenapa? Hah? Familiar dengan suaranya.
Betul? Paham maksud saya? Sehingga begitu si anak nomor 1 telepon, ya kak, kenapa? Udah langsung kak, dia nggak ngelihat lagi. Nah harapannya ibu bapak tahu kalau yang nelpon ibu bapak, yang masuk ke sinyal ini, itu suara-suara setan tuh udah diketahui gitu kira-kira. Nah sekarang begitu ada suara setan, ditemenin lagi. Bisa begitu nggak? Iya. Berarti, ibu bapak maaf ya, suara setan dan suara Allah tipis banget bedanya. Dua-duanya suruh nolong sih. Tapi begitu mau nolong, frekuensi rendah, ada ucapan, minta doa sama dia dong gitu. Jadi pas nolong, doain ya. Nah, nolong, tapi di frekuensi rendah. Jadi transaksi nggak? Nah itu tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, didorong oleh frekuensi rendah. Ini paham ibu bapak? Oke? Contoh. Ketakutan kira-kira ada di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau orang sholat gara-gara takut, berarti dia sholat di level apa? Setan. Makanya setan yang membisik-bisikan Allahu Akbar tadi zuhur apa maghribnya? Berarti setan bisa sholat nggak bu? Setan bisa sholat nggak? Jelas lah. Ibu bapak setan jangan diarti-artiin hantu genderuwo gitu, bukan loh ya. Setan itu fasilitas frekuensi rendah. Oke sampai sini. Ini mah contoh nyata ibu bapak, maaf ya. Ada satu klien teman saya psikiater. Wah ibu bapak kalau udah ngomongin ibadahnya, udah bukan super lagi, ultra rajin bu pak. Tapi hidupnya tuh anxiety terus bu pak. Stres mulu, khawatir terus. Kenapa coba? Dia ibadah, tapi ibadahnya di level ini gitu. Makanya kalau di Al-Maun diingetin fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat ketika sholatnya didorong oleh frekuensi rendah. Apalagi sholatnya gara-gara, aduh supaya tetangga ngelihat rajin aja sih gitu, ya udah. Kan sekarang salah satu dorongan sosial ibadah tingginya di suara netizen bu. Sholatnya kenapa nggak enak sama tetangga gitu. Frekuensi rendah nggak kira-kira? Berarti sholatnya bisa ngaruh untuk terhubung nggak kira-kira? Bisa nggak jadi gitu. Oke? Gimana pak? Setan itu kadang-kadang memberikan yang enak itu. Oh iya. Setan kadang-kadang memberikan sesuatu yang enak. Tapi enak belum tentu sehat. Betul nggak pak? Ibu bapak kalau ke undangan nyari makanan enak, nyari makanan sehat. Iya, berarti hanya ingin memuaskan lidah, tapi lupa mengurus tubuh. Zolim nggak sama tubuhnya? Ya makan pecin mulu, gula mulu, tepung mulu, enak di sini. Tapi yang ibu tadi bilang, dampaknya ke tubuh nggak kira-kira? Berarti orang kebanyakan makan gula, zolim nggak kira-kira? Jelas. Jadi banyak makan gula, haram nggak kira-kira? Haram lah. Nah, mulai nih. Ibu ngomong dari frekuensi mana nih? Ibu bapak, tapi kalau udah ngerti ini, hidup lebih enak loh bu, pak. Kenapa coba? Hidup tuh nggak jadi banyak takut gitu bu, pak. Ibu bapak maaf ya, saya mau jujur ya. Agama tuh banyak nakut-nakutin loh bu, pak. Bener nggak? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Saking takutnya, jadi kadang-kadang anarkis gitu. Karena dipendem gitu. Jadi jangan satu ya, jangan enak saja atau sehat saja, enak dan sehat. Betul pak. Jadi kata bapak barusan, jangan, boleh diulang pak? Jadi paling enak itu kalau enak saja tidak sehat ya rugi. Betul. Sehat saja nggak enak ya. Betul. Kalau enak dan sehat. Betul pak.
Dalam bahasa Quran enak dan sehat disebut ma'ruf. Bukan hanya baik, juga benar. Dua-duanya. Gitu. Ya. Tapi sangat berat. Sangat apa? Sangat berat. Ah. Jadi syaitan itu kan dikasih eksperimen sama Allah. Iya. Dan pengalaman dia itu kan beribu-ribu tahun ya. Iya. Dan dia terus ini bagaimana ini cara? Iya. Iya. Tapi saya yakin pengalaman Bapak lebih banyak sih. Banyak yang Lebih senior. Jadi, wis, gini. Gini loh Ibu Bapak. Gini. Kita tuh jangan ngelihat setan tuh datang. Bukan. Setan itu bisa bentuknya pikiranmu, perasaanmu, emosimu, keinginanmu, memorimu, imajinasi. Ini nih. Semua ini nih. Sekarang saya tanya. Setan fasilitas bukan? Sip. Diciptakan oleh siapa? Allah. Di Asmaul Husna ada Allah Maha Isang, ada nggak? Nggak ada. Semua ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Betul? Berarti setan ada manfaatnya nggak? Ibu bapak kalau nggak ada fasilitas setan, ibu bapak nggak akan belajar gini-gini. Takut. Iya. Kalau nggak dikasih fasilitas setan, kita tidak belajar. Iya, nggak usah, udah aja. Tapi karena ada dia, mentor utama dalam hidup yang akan membawa kita menggiring untuk mau belajar. Jadi kita semua ini pasti pernah dipengaruhi setan. Bukan pasti pernah lagi, Pak. Semuanya udah jadi setan terus gitu, Pak. Satu ya Ibu. Gimana Ibu, punten? Ibu pakai ini, Bu. Nah, sip. Kita melakukan sholat, kesadaran yang terbaik yang seperti apa? Bagus pertanyaan Ibu. 20 menit lagi, tenang Bu. Next, nanti kita ke situ. Kita ngomongin setan dulu sedikit nih. Contoh ya. Nah, satu. Ibu dan Bapak, maaf ya, maaf. Kita simulasi dulu boleh nggak? Ada Quran nggak ya? Ada yang di handphonenya bawa Quran? Ya boleh di handphone. Kita pakai ayat lah sedikit ya. Iya pakai handphone aja boleh supaya cepat. Kan buku dibuka satu-satu gitu. Belum bukunya masih diplastikin, masih baru ya. Ibu aja yang baca nanti boleh? Ya. Nah, siap ya? Siap. Nih. Dengerin baik-baik simulasinya Ibu Bapak. Ibu Bapak tapi boleh jujur nggak? Ya. Jujur ya? Ya? Udah kan ini mah nggak ngomongin benar atau salah, dan lagian teman lah udah tahu lah ya, nggak apa-apa. Jujur. Sekiranya, seandainya di saku kantong Ibu Bapak ada uang 100.000 sama 20.000, kira-kira yang disedekahin yang mana sejujurnya? 20? Deal? Sip. Iya, ini mah saya nggak nanya yang lain, Ibu Bapak aja udah ya. Jawabannya udah saya lock. Berapa tadi? 20.000. Nah, ibu aja nanya kenapa ya? Tadi jawaban faktual nggak 20.000? Iya dong, kan rata-rata anggap aja. Dan menariknya Ibu Bapak saya nanya ini kemana-mana, 90% jawabannya sama. Kalau ada ceban. Kalau ada 10.000, lebih lagi 10.000. Betul? Sip? Nah, karena saya bisa menilai, kalau boleh penilaian, berdasarkan data faktual. Betul nggak Bu, Pak? Tadi saya nanya dulu, jadi ini bukan hipotesa lagi nih. Ini data realistis di kelompok ini. Maaf. Tadi saya nanyanya gini, kalau orang ada 100.000, ngasih 20.000 atau 100.000, kira-kira itu tipikal orang kikir nggak? Saya mau nanya, pelit nggak? Nah, saya mau nanya. Barusan Ibu Bapak saya tanya,
Seandainya kalau ada 100.000 dan 20.000, ada kata seandainya nggak? Ya. Kalau seandainya kira-kira beneran atau bohongan? Nah ibu bapak, bohongan aja pelit, apalagi benerannya gitu maksud saya. Betul nggak? Itu ada di subconscious mind kita nggak? Yo, 2 Al-Baqarah bu, 268. Ya. Supaya ibu tuh jangan nyalahin setan mulu, padahal yang jadi setan dirinya gitu. Kalau ada kita di otak kita ada sistem harga sama Allah, kita ada rasa pengen uangnya bukan cuma segitu ya, saya pengen bisa yang lebih dari, jadi ada sistem datanya kita ngasih 100. Ya bagus bu, tapi di sini berarti nggak ikhlas dong. Karena setiap apapun yang namanya dagang pasti ada ingin kembali. Justru tujuan sedekah untuk lepasin gitu. Nih saya mau nanya ibu bapak, kegiatan apa yang disebut mengeluarkannya ikhlas, berharap kembali lebih banyak? Kegiatan apa? Dagang. Termasuk judi gitu nggak? Iya. Kalau orang judi ngeluarin pengen lebih dapat nggak? Keluarin lagi pengen lebih dapat nggak? Jadi ibu bapak kalau lagi ngeluarin sedekah pengen lebih banyak, ibu bapak sebenarnya lagi ngapain? Nah gitu. Silakan bu. 2268. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Setan menakut-nakuti kamu dan membuat kita supaya jadi orang yang jahat. Yang disebut jahat di sini namanya kikir. Berarti kalau orang kikir setan banget nggak? Jadi tadi waktu mengambil ini ibu bapak saya analogikan simpel aja ya, nggak harus 10.000 200.000, enggak sih. Tapi ini analogi, kalau ada 100.000, 10.000, milih 10.000 karena takut kehilangan, berarti pelit nggak dia? Kikir nggak dia? Sifat kikir sifatnya siapa? Berarti kalau dia di sifat pelit, ada di frekuensi rendah atau tinggi? Udah, nggak mungkin husnul khotimah aja udah. Paham nggak maksud saya bu, Pak? Sip. Berarti ibu bapak kalau dengar kata jahat, ini jangan jauh-jauh, bunuh, apa perkosa, jangan jauh-jauh bu. Quran ngomong, jadi orang pelit aja tuh jahat banget. Sekarang saya tanya, berarti kalau kita enggan menolong orang lain, kita lagi muter di frekuensi rendah terus nggak? Siapa yang bisa nolong? Nggak ada, kecuali aku mau berubah. Boleh diulangi lagi bu, punten. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sip. Berarti setan itu sifat bukan? Sifat. Bisikan bukan? Dari pikiran bisa nggak? Iya. Jadi ibu bapak hati-hati sama pikirannya sendiri. Gak semua pikiran harus diiyahin. Karena pikiran bisa A, bisa B. Pilahlah pikiran yang kira-kira bermanfaat. Sampai sini oke? Itulah kenapa kalau mau ngapa-ngapain di tradisi Islam disuruh ta'udz nggak? Ta'udz. Ta'udz itu gini, auzubillahi minasyaitonir rajim. Disuruh? Baca. Iya, baca kan? Ta'udz itu bukan hanya ngomong auzubillahi. Bukan, Bu, Pak. Lepasin benci, iri, dengki, lepas. Baru kerjain sesuatu. Maksudnya, berta'udz itu sebisa mungkin lepas dulu dari frekuensi bawah gitu. Oke? Nah, di frekuensi bawah sering disebut teritorial, namanya neraka gitu. Teritorial atas disebut surga. Jadi surga dan neraka gak ada urusannya sama tempat sih Bu, Pak. Tapi sikap hati saat bahagia, memaafkan,
kita acceptance. That's your heaven. Kak, Ya. dia akan bilang setan itu diciptakan oleh Allah. Setan itu diciptakan oleh Allah. Setan itu adalah berupa sifat seperti godaan bisikan. Jadi sifat itulah yang diciptakan oleh Allah bahwa kita tergoda. Terus kedua, kalau kita mau ngasih antara 100 sama 20, saya pengennya terus tiba-tiba ingat, aduh tadi supir saya bilang perlu uang juga. Nah orang yang di depan kita kasih 100, nanti supir ada. Jadi kita harus berpikir mana yang lebih bermanfaat. Sip. Makanya saat menolong, kalau bisa ada di frekuensi Tuhan. Bukan mau-mau kita gitu, Bu. Sehingga nanti kalau kita terhubung di frekuensi tinggi, tahu kok meskipun ada orang minta-minta ininya nggak enak, nggak usah ditolong. Dan jumlahnya dan apanya dan seterusnya, di situ nanti kita terhubung dengan berbuat di level frekuensi tinggi gitu kira-kira. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan lakukanlah sesuai dengan kesanggupan. Kan kesanggupan kita nggak ada yang sama nih. Contoh. Nggak bisa gini Bu, Pak. Misal, ada lagi sedekah barang nih. Yang satu ngeluarin 1 juta. Puff. Yang satu 50.000. Puff. Yang 1 juta ngomong, pelit banget. Bisa gitu nggak? Bisa. Yang 1 juta, duitnya 1 T. Yang ngasih 50.000, duitnya cuma 100.000. Dari segi quality, bukan rupiahnya nih, keberserahannya kalau mau dihitung matematik, ini lebih mulia loh. Betul nggak? Tetapi hitungan semesta nggak gitu sih. Tapi kata kuncinya adalah sikap hatimu saat melakukan gitu. Itu Bu. Jadi nanti kita ngerti. Contoh nih. Aduh ibu bapak, maaf ya. Nanti kita bahas nih. Salah satu level amarah seseorang yang nanti naik-naik dekat ke mutmainah, 1 Bu Pak. Level enggak enakan. Waduh, neraka banget aja udah. Sini nih. Ya, Ibu paham maksud saya enggak enakan kan? Ya. Contohnya gini. Orang yang gak enakan itu paling susah bilang enggak. Dia ngerjain sesuatu meskipun hatinya gak mau. Kamu bantu aku dong. Padahal males, gak mau, gak oke, gak suka. Bantu karena kenapa? Gak enak kalau gak ngebantu kan dia ini, dia itu. Gak enak intisarinya. Tapi dilakukan. Melakukan menolong dengan baik. Melakukan menolong. Tapi dengan perasaannya gak nyaman gitu. Itu akhirnya gimana? Berarti pertanyaannya dia banyak melakukan sesuatu yang selaras dengan perasaannya nggak kira-kira? Enggak. Tapi hasil akhirnya kan bermanfaat lah orang itu. Ya hasil akhir kan ini konteks di depan lah gitu kira-kira. Ini saya lagi bicara frekuensi hatinya dulu gitu. Ya meskipun itu bermanfaat, tetapi ibu bapak, kalau ibu bapak nolong orang karena nggak enak, besok orang ini pasti nyusahin ibu bapak. Iya sok bapak cobain. Iya. Pinjam dong, nggak enak udah kasih aja. Dia nggak tumbuh gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, maka tolonglah dengan kasih, bukan dengan kasihan. Beda loh. Bukan, karena kasih di sini, kasihan di sini. Gak enak di sini, ikhlas di sini. Iba di sini. Ikhlas di atas. Kenapa coba Bu Pak? Saat kita iba sama orang lain, saat kita kasihan sama orang lain, ada satu atom ngerasa aku lebih baik dari dia. Bukan, maksud saya gini. Karena ada rasa iba, maka kita ikhlas sama orang dia. Oh iya beda ceritanya. Beda. Itu namanya empati Pak. That's it. Ini ada kejadian. Ya. Jumatan. Apa Pak? Jumatan. Ini ada orang dulu kira-kira saya di agak belakang. Itu kencengan muter ya. Kenceleng. Otak. Sebelum kan tadi ya, kira-kira 3 orang sebelumnya. Itu orang belakangnya.
kasih 100.000 ke dia. Titip. Uangnya dia jatuh dari sini. Ada yang mau dikasih 5.000, dia bawa 5.000. Ini orang yang bilang dia, nah ngasih apa? 100.000 ya. Pas kendaraan datang, 100.000 itu dikira punya dia, dimasukin. Dia pakai 5.000 dimasukin. Jangan. Terus bapaknya ini, itu uang bapak tadimu. Apa yang terjadi? Keisokan ya. Keisokan. Saya aja. Apa nanti? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan doa dulu ya. Ya langsung berdiri. Mungkin saya cari kecelakannya di mana? Dan ini saya tulis saja. 99% orang itu dasarnya pelit. Dasarnya. Iya. Berarti dasarnya setan nggak, Pak? Ini berarti. Jadi si orang tadi benar. Tadi ya dia mungkin antara gengsi, malu dan butuh. Ya. Butuh ya. Jadi dia benar-benar kerjaan itu udah ada itu. Mau ngambil apa enggak sih? Saya berarti nggak tahu ya. Gimana itu? Ini masalah ini apa saya terjadi? Iya. Saya dasarnya juga berbeda. Iya. Berantem terus antara kita dan syaitan ini. Betul. Fight. Nah, sekarang saya tanya. Kira-kira pelit itu turunan bukan dari orang tua? Bukan, so nyalahin orang tua lagi. Ya enggak, dilatih. Program. Maka yang menjadi setan-setan dalam hidup kita, salah satunya adalah habits. Kebiasaan. Ibu bapak maaf ya, pelit itu kebiasaan loh. Jadi nggak bisa, aku kayaknya keturunan pelit deh. Enggak, kamu emang latihan pelit tiap hari. Kayaknya aku dari sananya deh pelit. Enggak. Jadi konteks habits yang sudah menjadi karakter mengerak, inilah nanti yang menjadi saitan. Jadi ibu bapak maaf ya, ini kita mau ngaji berulang-ulang, gak ngerubah kebiasaan, setan lama muncul terus bu. Pak, ini kayak tadi menarik. Jadi konflik Pak saya. Ya. Sekarang kan dari tren Jumat Berkah. Ya. Yang hampir semua masjid ya. Ya. Sementara juga menjadi konflik Pak saya. Ya. Kenapa? Karena saya saksikan yang menikmati Jumat Berkah belum tentu orang miskin. Tuh. Betul. Itu konflik Pak saya. Tuh. Apa konflik itu gimana? Iya. Saya nggak rela. Tuh. Karena yang menikmati orang miskin. Tuh. Banyak nanti tapi anak kecil orang mampu. Nah itu satu. Yang kedua ini saya alami sendiri. Tiba-tiba ada teman saya hari Rabu Kamis WA saya ngobrol lama. Apa kaitan sekarang bergerak di jalan Allah? Oh bagus ya. Apa? Jalan Allah. Di jalan Allah. Apa? Gue nyiapin catering untuk Jumat Berkah. Gue salurkan ke panti asuhan. Oh bagus lah. Jadi gue dapat hidup dari situ, bermanfaat buat orang. Oke. Kalau gitu gue ikutan dong, saya kalau begitu. Karena ini teman baik. Ya, suka pensiun. Dan levelnya di bawah saya. Pendidikannya. Jadi Apa pakai ini tukar Pak maaf supaya sip. Jadi dengan tulus saya ikut. Berapa kali Jumatan saya kasih. Berapa orang? Tolong untuk 30 orang. Tapi real ya, saya bilang nih panti asuhan yang miskin saya bilang. Jangan dikirim ke panti asuhan yang banyak donaturnya. Itu akan mubazir. Saya bilang, oh iya gua ada nih man, daftarnya. Ibu non miskin, oke saya ikut. Tapi suatu waktu ini jadi terus saya konflik buat saya. Makanya saya perlu konsultasi bapak. Dia pinjam duit ke saya. Motor gue masuk bengkel man, gue kur. Oke. Dengan tulus saya kasih pinjam. Minggu depannya dia tagih lagi. Man mau ikutan Jumat Berkah nggak? Saya tek sama saya. Oh saya ikut. Saya berpikir, oh dia belum punya duit untuk mengembalikan uang saya. Saya tidak pernah lagi. Karena pikir mungkin dia belum cukup. Udah, saya ikut lagi Jumat Berkah. Minggu depannya begitu lagi. Dia belum pernah sedikit pun menyinggung, sorry man, gue belum sanggup bayar utang. Ngerti nggak? Saya rela kalau dibilang, gue nggak mampu. Saya rela. Paham ya Pak ya? Ya. Tapi tidak pernah terucap, Mbak, dia punya niat untuk membayar utang. Dia selalu WA saya untuk ngajak Jumat Berkah.
Akhirnya dalam batin saya lepas gue suzon, saya tanya dia, ngomong-ngomong duit gue kan masih ada di lu. Saya bilang gitu. Itu aja lu pakai buat Jumat Berkah. Saya menghilangkan suzon saya, Pak, supaya nggak konflik. Ya ada nih, Man. Gue bikin 2 minggu ya, terserah. Mau bikin berapa kali. Penting uang gue lu pakai buat itu. Lo nggak usah bayar ke gue, salurkan ke Jumat Berkah. Nah, pertanyaan saya, apakah salah saya begitu, Pak? Itu jadi konflik buat saya gitu, Pak. Ya. Itu aja. Gini Pak, urusan salah atau benar kan saya bukan jurinya Pak ya, itu satu. Tapi kalau Quran mau bicara, itulah kenapa Pak, menolong terbaik itu adalah menolong yang direct Pak. Di 4 ayat 100, datang langsung, ngelihat langsung, to the point. Makanya di surat 51 ayat 19, di harta-hartamu ada hak orang miskin yang meminta dan tidak mendapat bagian. Kenapa? Kalau kita melalui satu badan amal, kita nggak ngelihat langsung, connection soul-nya nggak ada Pak. Tapi saat kita datang ngelihat situasinya, ngelihat apa semuanya, di situ terhubung dengan konteks yang namanya soul vibration tadi kita kira-kira. Jadi ya balik lagi, mau lewat A, lewat B, lewat C, itu kan teknis. Betul. Tapi kata kuncinya, sikap hatinya dalam keadaan ikhlas atau tidak gitu. Itu sih Pak. Karena ya maaf ya Pak ya, kita ngomong fakta boleh ya. Badan-badan amal yang gitu yang bodong juga banyak Pak. Betul. Iya. Pakai kain celeng, pakai kopiah, tiba-tiba mobilnya Alphard coba. Iya. Dan itu maksudnya saya ngomong, ya nggak enak lah kalau ngomong ininya sih, nggak usah lah ya gitu. Tapi ada gitu. Makanya ya balik lagi kita juga perlu hati-hati gitu. Oke? Oke Pak. Ibu bapak ini nggak beres sekali nggak apa-apa ya? Nah, saya mau ke pertanyaan ibu sekarang. Nah, karena kita mau bicara di level ini, saya ulang sedikit lagi aja. Karena kita mau bicara di level ini, jadi Allah kaitannya sama gelombang, kita mau mengkaitkan di gelombang mana, disitulah kita akan mendapatkan konteks yang namanya hidup, gitu kira-kira. Jelas ya? Berarti hidup ini urusan permainan perpindahan gelombang nggak kira-kira? That's it. Nice. Nah, ibu bapak, di dalam perspektif, saya pinjam dari tasawuf dulu nih. Di dalam perspektif tasawuf, gelombang paling bawah, paling kerak, paling rendah namanya amarah. Paling rendah. Namanya apa? Amarah. Paling nggak, sebenarnya nggak baik lah. Karena ini semuanya pasti ada di kita. Contoh. Ibu bapak saat ini lagi marah nggak? Enggak. Tapi bukan berarti marah nggak ada. Tapi marahnya lagi nggak dikasih makan gitu. Si marah tuh lagi idle. Tapi saat selesai ini dikasih attention lagi si marah, dia bisa muncul nggak kira-kira? That's it. Nah, semua ini ada di dalam diri kita. Jelas ya? Itulah kenapa ibu bapak ngelihat siapapun, mohon maaf, nggak usah terlalu gimana bangga idol banget, nggak usah gini. Semua orang punya ini gitu. Itulah kenapa kalau kita terlalu idol sama seseorang, pasti suatu saat kecewa, udah pasti. Karena nggak ada orang yang akan bisa lepas dari level atas bawah, nggak bisa. Oke? Nah, nanti saya kirim tabel ini ya ibu bapak ya, bukan untuk diapalin, tapi at least tahu. Kalau amarah tuh aku lagi gini gitu. Karena sekarang banyak ngomong amarah, lawamah, mulamah. Iya amarah tuh gimana? Ya pokoknya amarah aja, pusing. Jadi hafal gitu. Kan kita mah bukan mau ngafal, bukan. Ya. Nah, level amarah setidaknya ada 4 frekuensi. Semua pasti pernah mengalami ini, cuman sering atau tidak. 1. Amarah di level paling rendah itu disebut sering sekali merasa dirinya rasa malu, dirinya merasa tidak berharga. Jadi level paling rendah ketika aku mah apa udahlah, not worthy, gak ada harganya. Biasanya orang yang di level tingkat-tingkat ini ibu bapak maaf ya, sangat sering dibanding-bandingkan. Lihat tuh kakak kamu, lihat teman kamu, lihat.
tanpa sadar dia ngebandingin terus, dia selalu mengcompare dan lupa bahwa setiap orang itu unik dan otentik, nggak bisa dibandingin sebenarnya. Oke Bu? Jadi kalau ada rasa kayaknya aku tuh udah nggak ada manfaatnya deh hidup, wah aduh udah ibu bapak itu lagi di frekuensi paling rendah, kalau bisa jangan lama-lama di situ. Mending cari teman padel, golf, apa sok main gitu. Ya, soalnya tipikal orang-orang gini nggak mau keluar rumah biasanya ibu bapak, karena frekuensi energinya rendah banget. Depresi, anxiety ada di sini biasanya. Dan ini nanti kita sebut sebagai penyakit mental, dan tidak ada orang yang kebal terhadap penyakit mental. Nggak ada bu pak. Mau sekaya apapun, sekere-hore apapun, dapat penyakit mental pasti. Oke? Sip. Yang kedua, dia selalu punya yang namanya rasa bersalah. Feeling guilty. Yang paling bawah rasa malu. Ini rasa bersalah. Guilty feeling. Pernah gak ibu bapak? Aku tuh gara-gara aku, dia tuh jadi gitu. Dan itu kejadiannya udah 15 tahun lalu. Diulang lagi, maka feeling guilty-nya, aku tuh emang ibu nggak bener sih, ini anak jadi gini gara-gara, udah bu, pak, selesai aja udah. Yang sudah biarkanlah berlalu, karena dirimu bukan masa lalumu, titik. Masa lalu udah jadi memori, masa depan belum kejadian. Oke? Naik satu level, ini disebut putus asa. Jadi tipikal di putus asa, ginilah pokoknya, ada sesuatu, udah nggak mungkin, udah nggak bisa, udah nggak mungkin. No hope atau disebut hopeless. Ibu bapak kalau level-level akut 1, 2, dan 3, maaf ya ibu bapak ya. Ini buat siapapun sih, mau ibu bapak, keluarga terdekat, kalau 1, 2, dan 3 ini dirasa sangat ada, saya sangat menyarankan segera ketemu profesional, kalau nggak psikolog, psikiater. Serius bu, Pak. Karena boleh jadi perlu bantuan. Nah di Indonesia, maaf ya, urusan 3-3 ini kalau ada orang tua ke anaknya ngomong, kayaknya kamu kurang iman deh, nak. Bukan kurang iman, bukan. Kebayang nggak? Anaknya depresi disuruh tahajud, nggak nyambung bu, Pak. Kamu kayaknya kurang sholat deh. Yang jelas-jelas ini kok gitu. Sip ya. Ibu bapak maaf ya, dengar nggak kasus mahasiswa yang loncat dari lantai 4 di Bali? Itu kan kasus bullying. Bullying itu orang yang terbully itu levelnya nggak jauh-jauh dari 3 ini nih bu, Pak. Sehingga untuk level-level yang rendah, di bawah amarah yang paling basic, nomor paling ini level 1, level 2, level 3, anggap begitu. Kalau udah di amarah yang paling parah yang disebut nanti jahanam ini, satu keinginannya, ingin mengakhiri hidup, suicide attempt namanya. Jadi kalau udah mulai ada terbersit, kayaknya udahan aja deh. Udah bu, Pak. Mendingan 911 langsung bu, Pak. Serius. You need help. Apapun itu bentuknya. Nah tapi lagi sih, datangnya biasanya bukan ke psikiater, ke psikolog, ke dukun lagi datangnya. Ya jangan juga sih gitu. Karena urusannya urusan jiwa. Nah, ya. Naik satu level lagi, sedih yang teramat dalam. Sadness. Sedih banget. Biasanya level amarah yang nomor 4 itu adalah sedih karena ditinggal sama orang-orang terdekatnya. Ibu bapak, saya kemarin tuh baru ada 1000 harian. Diundang nih. Duh lucu deh. 1000 harian. Kang Abu,
1000 harian ya buat ini. Saya datang. Di 1000 hari itu masih udah 1000 hari nih. Iya Kang, semenjak papa nggak ada, mama gini terus dari ini. Gitu terus. Berarti si ibu ini 1000 hari ada di level sedih terus nggak kira-kira? Tadi kata Bu Tuti bilang, kalau ada di level amarahnya terlalu sering, ibu bapak jangan lupa, sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik. Kenapa? Level-level bawah ini, kalau dalam perspektif homeostesisnya tubuh biologis, itu ada di level fight or flight, tubuh tidak melakukan regenerasi sel yang baru. Gitu kira-kira. Terus saya tanya, ibu kenapa? Iya bapak, aduh nggak ada pengganti itu, aduh ninggalin lah. Terus saya nanya, lah kan bu, semua orang juga pasti udahan. Iya tapi nggak bilang, emang ada yang bilang-bilang mau mati bu, saya bilang. Iya tapi kan nggak ada siap, emang ada yang siap? Udah tuh bu. Yang lucu bu, wah tapi memang itu udah jatuh tempo kali ya. Saya tuh ngomong gini. Ini kan waktu itu agak di kelas 2 tambah 2 kan ceritanya gitu ya. Jadi nggak dalam kayak gini, nggak. Kalimatnya gini bu, Pak. Kalau ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, betul nggak? Saya bikin mindsetnya sederhana dulu. Kalau mau kembali ke Allah, ya pasti mengalami yang namanya kematian supaya utuh seutuh-utuhnya gitu kira-kira. Terus saya tanya, berarti mati tujuan akhir bukan? Iya, loh kan tujuan akhirnya Allah. Mati itu jembatan menuju Allah. Berarti kalau mau ke Allah seutuhnya harus mati dulu nggak? Iya. Berarti kalau udah mati, ada label pulang, bisa pulang ke Allah, berarti kematian adalah bel pulang untuk 100% balik ke Allah. Oh. Terus saya analogiin gini bu, Pak. Dulu ibu waktu sekolah, SMA, ada bel pulang, happy nggak? Happy. Kenapa? Mau pulang. Berarti mati. Bel pulang bukan? Iya. Harusnya happy atau sedih? Happy. Ya. Berarti Bapak udah beres ya. Berarti sebulan kemudian yang asalnya nggak mau makan sehat lagi bu. Kenapa coba? Ibu ini bisa melampaui amarah level sedihnya. Karena dia udah bisa yang namanya letting go. Melepaskan. Jadi buat ibu bapak, kalau masih ada residu-residu sedih yang lama, kasih batasan waktu ibu bapak mau sedih berapa lama lagi gitu maksudnya. Sok admit sama dirinya. Misal, sedih ditinggalin misalnya. Dah sedih dong, dah. Masih sedih nih. Oke, saya akan mengizinkan diri saya sedih 1 bulan lagi. Dah sok, sebulan sedih nggak apa-apa. Tapi after 1 bulan, naik level, jangan di level ini lagi. Naik ke atas gitu kira-kira. Nah rata-rata orang tidak meregulasi sedihnya, jadi dia terjebak di level amarah. Oke bu, Pak. Aduh jadi sedih gini ibu bapak ya gimana? Jadi kayak sedih. Katanya itu orang misalnya kecewa itu masuknya atas atau bawah? Yang mana Pak? Kecewa. Kecewa? Di sini Pak. Pasti. Kenapa coba? Karena tidak menerima. Orang kecewa pasti keinginannya pengen lebih besar. Di mana keinginan pintu masuknya setan. Berarti kalau setan lebih besar dari kenyataan, udah pasti di sini neraka aja udah. Aku tuh kecewa. Ibu bapak maaf ya, orang lain bisa mengecewakan kita nggak? Bisa. Nah ini jawaban neraka gini nih. Orang lain bisa ngecewain kita nggak? Nggak bisa, Pak. Yang kecewa itu karena aku memaknai itu adalah nggak baik. Positive thinking. Ya bolehlah. Tapi positive thinking juga nggak bagus sih. Yang bagus itu positive feeling. Contoh. Ini di belakang ada asap. Shh. Ibu bapak kita positive thinking aja ya. Di sebelah ada tukang sate. Dia taunya kebakaran. Bisa gitu nggak? Nah itu bahaya positive thinking. Jadi mending positive feeling tapi netral thinking namanya. Oke? Kalau tebal pesona tapi tujuannya baik.
Ya, niat. Itulah kenapa berbuat baiklah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Saat terang-terangan niatnya mau ngajak, that's bisnis orang itu, not our business, Pak. Karena begitu ngelihat, gila ya, ini sedekah bawa media, wah bisa jadi yang julid, yang komen, orang dia niatnya bagus kok, ayo ngajak nih buat ngingetin yang pada pelit nih sedekah, bisa nggak begitu? Nah, gitu. Jadi permasalahan ada dalam pesawat televisi Anda sih sebenarnya di sini. Gitu. Sedekah terang-terangan boleh nggak? Boleh. Boleh. Sembunyi-sembunyi? Boleh. Tetapi kenapa sembunyi-sembunyi lebih dikedepankan? Karena sombong, waduh pintu masuknya tipis banget. Makanya zaman sekarang ibu bapak ngikutin statementnya Yesus Isa. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Tapi diposting semua followersnya tahu gitu. Gini nih, tangan kiri nggak tahu sih, tapi dia posting gitu. Nah, kan yang satu gini. Oke ya, kita jangan banyak-banyak dulu ibu bapak. Pokoknya ibu bapak, kalau sekarang lagi rasa-rasa banyak shame, guilt, apati, sedih, nanti naik lagi, takut, banyak mau, banyak Pak, 17. Marah dan bangga. Too much pride. Jadi 1, 2, 3, 4 ini amarah, 1, 2, 3, 4 ini level-levelnya dia udah masuk kepada konteks yang namanya lawamah. Nah 1, 2 ini zona tidak aman. Nah kembali ke ibu tadi. Nanti Bu, Pak, next pertemuan ya kita beresin ya. Di atas, ini tuh sebetulnya ada nilainya 20, 30 dan seterusnya. Nanti di atas ambang yang aman, itu ada yang namanya 1, cinta dan damai. Peace and love and compassion. Jadi kalau tadi ibu nanya, sholat gimana ceritanya? Ibu kalau sholat, mending lepasin dulu level bawahnya. Lepas, udah tenang. Baru sholat. Baru bisa khusyuk. Makanya sebelum sholat disuruh wudhu. Wudhu itu bersih-bersih frekuensi rendah sebenarnya. Coba, yang membuat kita di frekuensi rendah apa sih Bu Pak? Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikir, apa yang diomongin, betul nggak? Apa yang diposting, langkah kemana, dicek. Ya ampun, dengar, lihat, pikir, dah santai, lepas, maaf, oke. Allahu Akbar, baru top. Nah, orang yang fawailul lil musholin, sholat di level amarah dan lawamah. Nah, nanti batasan aman itu disebut mutmainnah. Disitulah yang disebut jiwa yang tenang. Nah, saya mau fokus dulu. Udah ibu bapak gini aja lah. Kalau level-level barusan saya omongin ibu bapak sering mampir di situ, disadari aja dulu sekarang. Kalau senang di tengah, bawah, atau atas? Apa Pak? Senang gimana dulu nih? Happy, nyanyi apa-apa. Oh iya, itu kan orang cari kesenangan bisa gara-gara dia mencari pengalihan dari sedih, Pak. Tergantung. Bisa di bawah juga ya? Bisa. Di atas? Bisa. Sangat bisa. Beda. Kalau senang tuh in short period biasanya. Dan senang itu biasanya ada kategori dan alasan. Tapi happiness itu unconditional nanti namanya. Kenapa Pak? Sendiri aja ya? Iya. Justru saat kita nggak kenapa-kenapa happiness, that's the true happiness gitu. Makanya kalau kita, kan saya sering bilang ibu bapak, please ibu bapak, at least jangan ada di level ini. Orang-orang yang di level bawah biasanya nyimpen remote control bahagianya di orang lain. Misalkan, nih remote control happy saya ya. Kalau kamu gini, gua happy. Kalau enggak, gua nggak happy. Berarti happy-nya kita ditentukan sama dia nggak kira-kira? Iya, rugi banget. Kalau dia lagi nggak oke, jadi nggak happy dong. Betul nggak? Jadi orang lain bisa bikin kita sedih nggak? Gak bisa, Bu, Pak.
Kita yang memutuskan tanpa sadar. Oke. Ya. Tapi lepaskan itu maksudnya jangan dipikirin. Maksudnya segala macam jangan dipikirin. Bukan, diterima. Bu, kemarin saya ngobrol sama orang-orang kanker ya, menarik loh. Wah ini sebulan itu ketemu hal-hal unik, Bu. Jadi ada satu pasien kanker nih, kata dokternya ini 3 months katanya. Udah 3 bulan lah, paru-paru. Dah. Dibilang kita lawan kankernya. Jadi mindset dia apa coba? Ngelawan. Jadi bangun tidur, lawan. 2 minggu drop banget. Kanker saya, tapi saya mau menerima kanker saya. Jadi besok pagi bangunnya, kenapa? Bu. Dan lucunya, sembuh dan meninggalnya bukan karena kanker. Sadis gak? Itu yang dibilang berdamai dengan penyakit. Kalau pakai bahasanya David Hawkins, itu disebut the power of letting go. Jadi semua emosi ini tidak didesain untuk ayo. Karena begitu ibu bapak ngelawan, dia makin kuat. Sok benci, makin dilawan, makin benci, mending diterima. Tapi yang paling susah sebelum diterima apa coba? Mengakui. Soalnya gengsinya segede Bima Sakti, kayaknya gede banget gitu. Maksudnya tidak perlu disampaikan ke orang, emangnya lagi kesal gitu ya, atau kecewa. Kita menyadari, oh iya, saya nggak mau ngelawan dalam arti, oh iya, ini saya harus terima. Saya tuh lagi kesal sama orang itu, saya lagi kecewa itu, iya saya terima. Tapi saya tidak mau terganggu diri saya dengan si orang itu yang membuat itu kan saya sendiri. Itu tapi pakai proses juga ya. Semua kayak apa latihan itu. Betul. Itu dan itu ternyata memang step by step yang kayak aku bilang kedamaian ke itu akhirnya yang kita dapat meskipun masih on and off. Tuh, ya kan. Tapi kemarin memang ini bukan ini ya. Saya tadi cerita yang meninggal itu ada teman masang itu ya. Dibilang hanya in a month dia hidupnya cancer ya. Tapi itu bagus banget juga pelajaran buat kami ya. Itu dia itu setiap, jadi dia menerima akan kematian, tidak dia menolak. Yang lain kan semangat. Dia nggak perlu dia ya kalau setiap ini, kok belum ini ya, kok belum datang ya, kok saya belum dijemput ya, setiap pagi karena dia bekas pilot ya, jadi si anaknya kan tahu, oh iya pak, delay pak kali pak. Tapi dia menerima itu, wah gila ya, menerima kematian dengan menunggu. Kok belum datang ya? Sudah jam berapa nih kon? Kok belum datang ya? Kok belum datang? Itu ya termasuk buat kami itu ya contoh ya. Dan dia punya kesempatan nggak Bu? Semua dia bisa telepon minta maaf. Karena dan benar-benar ikhlas dan dia masih kuat dengan memegang saya minta maaf ya, saya minta maaf sampai ke kantor ke Taipei dia minta tolong disampaikan maaf. Itu Tuhan ada ya memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti itu ya. Iya. Jadi itu buat contoh. Dan kita nggak bisa ngelihat dan menilai itu baik atau buruk. Iya. Juga nggak bisa ngelihat bahwa orang yang gitu berarti buruk, nggak bisa. Tapi satu Kang Abu, dia memang tidak pelit. Tidak pelit sama sekali. Dia dalam keadaan CA, dalam keadaan apa? Ada sahabat salah kita juga meninggal ya. Dia yang aktif dari pagi sampai malam dan semua kuburan, semua apapun dia yang ngurusin. Karena dia bilang saya masih kuat, masih bisa berdiri. Terus saya merenung ya, bertafakur ya. Oh dia itu betul kayak Kang Ipai bilang ya, jangan pelit, berikanlah sesuatu sebelum mulai pengajian ataupun apapun. Nah dia itu. Dan dia tidak berkoar-koar. Kita hanya melihat, oh flashback apa yang dia lakukan. Kalau dia lagi enak juga, yuk kita jalan yuk ke naik MRT ke ini. Jadi dia, aduh saya sakit enggak? Saya masih bisa jalan kok. Saya bisa nikmatin ya Mas Kris ya. Ya balik lagi. Tapi berarti semua kata kuncinya kan ada di sini nanti. Iya. Ini Bu rumusnya. Semua orang pasti akan mendapatkan pain. Pain. Tetapi tidak semua orang harus suffering. Oke.
Iya, iya. Sakit pasti, tapi nggak semuanya menderita gitu. Iya, iya. Ada orang ini orang kok enak banget ya. Bukan enak banget, dia waktu bete nggak pernah nulis status aja sih gitu. Iya, sebenarnya. Kan ada orang dikit-dikit status. Ini nggak pernah nulis, bukan berarti orang yang nggak pernah nulis status jelek, dia nggak punya masalah, bukan. Dan ini nanti yang akan menentukan kalau kita bicara dalam konteks yang namanya frekuensi dan gelombang. Maaf ya Ibu Bapak ya, gak ada tempat mati yang baik dan buruk tuh gak ada. Tuh kalau saya mau nanya, yang diterima Allah mati hari Jumat, hari Minggu, yang mana? Mati di Ka'bah, depan Ka'bah atau di Bintaro? Oh iya, tuh semoga dimatikan di Ka'bah. Dimatiin di Ka'bah, tapi ininya di frekuensi rendah, ya sama. Oke? Sip ya? Itu berarti orang sifat. Punten Pak, jadi lupa. Orang kan punya sifat masing-masing ya. Ada yang sabar, ada yang pemarah. Itu berarti dia nggak mungkin pindah ya? Ya, selama dia nggak berubah. Iya. Karena sabar dan pemarah itu balik lagi masuk ke wilayah karakter. Sifat. Dan sifat itu mengerak keras di usia 40, Bu. Jadi 40 ke atas, ya mohon maaf sih. Kalau nggak berubah, susah banget. Tapi lucunya yang belajar-belajar gini rata-rata 60-70 gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Oke-oke aja, nggak apa-apa. Belum telat, nggak ada yang telat, nggak ada. Cuman lebih lama aja sih kali ya. Iya, gitu. Ya, paham ya Ibu Bapak ya? Kalau Anda bisa pernah baca, ada orang pintar mengatakan hidup itu adalah your life behind your thinking. Bener banget. Itu kalau dikomain menurut siapa ya? Banyak lah, mau ngomongin Eckhart Tolle, mau ngomongin George Washington, mau ngomongin macam-macam. Tapi ada satu kalimat yang saya rasa ini jadi sum up kita. Satu aja Ibu Bapak. Thinking itu salah satu yes, nice. Makanya dalam ajaran Buddha, pikiran adalah pelopor. Once pikiranmu damai, perilakumu pasti damai. Dan kebanyakan orang nggak ngerti pikirannya itu seperti apa. Nah, sum up-nya, kesimpulan utamanya, betul Pak, satu, saya komain dari statement tadi. Satu aja Bu, Pak. My life is my making. Titik. Hidupku tergantung dari apa yang aku buat. Titik, udah gitu aja. Jadi Ibu Bapak sekarang dapat apapun, nomor satu, jangan finger dead. Dia sih, nggak bisa. That's your decision. Dan azan sudah berkumandang, ya udahan ya. Oke ya, Ibu Bapak ya. Dapat sesuatu hari ini? Beneran? Iya. Bulan depan lupa lagi nggak? Oke, Ibu Bapak, hatur nuhun, kita doa sebentar. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat dan bahagia. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Aku sedikit lagi. Jadi lepaskan marah maksudnya bukan jangan dipikirkan, tapi terima ikhlas apa yang terjadi pada kita yang sakit. Terima. Terima Bu. Ya, makasih. Mantap.